Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pagi ini saya ingin berbagi tema tentang self love, cara mencintai diri kita sendiri. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya tuliskan terlebih dahulu tema kita pada pagi hari ini ya. Self love. Ya, tema kita pagi ini adalah self love, cara mencintai diri sendiri. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang membuat seseorang merasa tidak mencintai dirinya atau berkeluh kesah terhadap dirinya sendiri. Di antaranya adalah pengalaman masa lalunya. Pengalaman masa lalu bahwa dia pernah melakukan suatu kesalahan, dia pernah disakiti orang lain, ataupun bahkan dia pernah menyakiti orang lain, gitu kan. Itu bisa menjadi salah satu hal yang membuat seseorang merasa dirinya tidak berharga. Nah, ada hal lain juga yang membuat kita terkadang menilai diri kita negatif, yaitu penilaian orang lain terhadap diri kita. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh pola pengasuhan ya. Dipengaruhi oleh pola pengasuhan orang tua terhadap kita. Nah, bagaimana dahulu orang tua kita menilai kita ataupun bersikap terhadap kita akan mempengaruhi cara kita menilai diri kita sendiri. Nah, jadi bila kita memiliki orang tua yang mengomentari diri kita secara negatif atau sering memberikan label pada kita dengan label-label negatif, ini juga akan mempengaruhi cara kita menilai diri kita sendiri. Nah, hal lainnya juga adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri, gitu ya. Jadi kalau kita menilai diri kita secara negatif, saya ini nggak berharga, saya ini tidak bernilai, maka ini akan mempengaruhi pula cara kita mencintai diri kita sendiri. Jadi banyak faktor ya teman-teman sekalian yang membuat kita mencintai atau tidak mencintai diri kita sendiri. Nah, teman-teman sekalian, lantas apa sih efeknya ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri? Nah, efek negatifnya salah satunya adalah ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri, maka kita akan mudah melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Ya, ini tentu baru berbahaya ya kalau kita sampai melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Ya, contohnya yang paling ringan itu ya, dengan kita bermalas-malasan misalnya. Nah, ini kan adalah sesuatu yang tidak produktif sebenarnya karena kita melakukan hal-hal yang sia-sia dan bisa merugikan diri kita sendiri bila kita bermalas-malasan. Nah, untuk itu, maka kita harus melakukan langkah-langkah atau hal-hal yang bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan kita tersebut menjadi kebiasaan-kebiasaan yang produktif dan bermanfaat. Ya, teman-teman sekalian, itulah sebabnya kita penting untuk mencintai diri kita sendiri. Karena tadi ya, efek negatif kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita bisa menyakiti atau merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang lain gitu ya. Misalnya melakukan pergaulan bebas gitu kan. Kemudian bermalas-malasan. Ada juga yang melakukan self harm. Kalau teman-teman sering mendengar berita ya, ada yang praktek bunuh diri, ada yang dia menyilet tangannya sendiri atau dia menyakiti dirinya sendiri. Ini adalah efek dari ketika seseorang tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, sehingga teman-teman sekalian penting sekali kita melakukan self love atau mencintai diri kita, sehingga kita akan terus mengupayakan untuk diri kita berkembang terus dan memberikan manfaat. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki self love yang baik gitu ya? Apa saja yang harus kita lakukan agar kita mampu mencintai diri kita sendiri dan menerima diri kita apa adanya. Nah, salah satunya adalah dengan kita mencintai diri kita tanpa syarat atau unconditional love gitu ya. Jadi bukan orang lain saja yang butuh cinta tanpa syarat dari kita, tetapi diri kita sendiri juga membutuhkan itu dari diri kita. Salah seorang tokoh mengatakan bahwa cinta yang tulus hanya bisa diberikan oleh diri kita sendiri terhadap diri kita gitu ya. Jadi yang paling tulus itu adalah cinta yang kita berikan terhadap diri kita sendiri. Oke, kalau orang lain, keluarga, orang tua memberikan cinta kepada kita, itu juga bagus gitu ya. Tetapi yang paling bagus adalah yang berasal dari diri kita sendiri.
Sebab kalau kita belum mencintai diri kita sendiri, seberapa tulus pun cinta yang diberikan orang lain terhadap kita, kayaknya kita itu nggak kesulitan untuk merasakannya gitu ya. Sehingga memang yang pertama sekali harus dilakukan adalah kitanya dulu harus mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mencintai diri kita sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa tapi, tanpa nanti? Ya, ada 3B yang bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita belajar. Ya, kita terus belajar gitu ya. Belajar baik secara online, offline ya, dari buku, dari teman, dari webinar, dari manapun kita bisa belajar gitu ya. Bahkan dengan mengamati sekeliling kita juga mendapatkan pelajaran gitu ya. Bahkan kalau orang tua mengamati perilaku anaknya, dia juga bisa mengambil pelajaran. Jadi kita terus belajar. Nah, belajar ini kan adalah salah satu cara untuk mengupgrade diri kita, ya kan, mengembangkan diri kita menjadi lebih baik tentunya gitu ya. Nah, dalam teori psikologi positif, salah satu ciri orang yang bahagia itu adalah orang yang dia terus mengembangkan dirinya, terus mengupgrade dirinya. Nah, maka belajar, ya, orang yang senang belajar itu adalah ciri-ciri bahwa dia merupakan orang yang berbahagia, gitu ya. Jadi dilihat aja kalau kita orang yang senang belajar, artinya kita termasuk orang yang berbahagia, ya. Jadi terus belajar dari siapa aja, belajar di mana aja, adalah merupakan cara kita untuk mencintai diri kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan kita bergaul. Ya, bergaul gitu. Sebab salah satu ciri orang yang depresi atau orang yang stres itu dia mengurangi kontak sosial dengan orang lain. Nah, sehingga kita harus melawan itu gitu kan, dengan terus bergaul, berinteraksi, bersilaturahim. Nah, itu adalah bentuk kita mencintai diri kita juga gitu ya, bergaul gitu, ngobrol dengan orang itu kan membuka wawasan gitu ya, ngobrol dengan teman itu membuat kita juga mampu mengungkapkan perasaan kita, konsultasi, kemudian sharing. Nah, itu juga adalah cara kita untuk terus mengupgrade diri kita dan membuat kita memiliki perasaan yang happy. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan berbagi. Ya, jadi teman-teman sekalian, berbagi ini adalah cara kita mencintai diri kita sendiri. Sebab bila kita ingin disayangi, maka kita harus menyayangi terlebih dahulu. Bila kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai lebih dahulu, gitu kan. Nah, jadi berbagi juga merupakan cara kita untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, kalau kita ingin dibantu, maka kita harus membantu lebih dahulu. Jadi memang semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri, dari dalam keluar, gitu ya. Jadi harus dari diri kita sendiri, lalu diberikan keluar. Nah, itu adalah bentuk dari cara-cara kita mencintai diri kita. Sehingga ketika kita bisa mencintai diri kita, maka kita juga akan lebih mudah untuk merasakan cinta dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, teman-teman sekalian, jadi bisa praktekkan 3 hal tadi untuk mencintai dirinya sendiri. Yang pertama itu belajar, kemudian bergaul, dan kemudian yang ketiga adalah dengan berbagi. Berbagi apa saja yang kita punya, apakah itu rezeki, pemikiran, ide, pendengaran gitu ya. Karena mendengar juga merupakan salah satu kemampuan yang bisa kita bagikan pada orang lain ya, ketika mereka membutuhkan tempat untuk curhat misalnya. Dengan kita mendengar, nah itu juga adalah bagian dari cara kita untuk berbagi kepada sesama. Oke, silakan teman-teman yang sudah bergabung boleh meninggalkan pertanyaan terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu self love, cara mencintai diri kita sendiri. Ya, teman-teman sekalian, banyak kasus ya yang kita temui di mana orang-orang menyakiti dirinya sendiri, gitu kan, mudah marah, mood swing, itu adalah ciri-ciri bahwa kita sedang tidak sehat jiwanya, gitu kan. Sehingga kita harus mengupayakan hal-hal positif untuk membuat diri kita semakin sehat lahir dan batinnya. Nah, dengan belajar kita terus mengupgrade diri kita, menambah wawasan kita, menambah pemikiran kita, menambah ilmu kita, sehingga itu bisa kita bagikan nantinya, gitu kan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian juga dengan kita terus bergaul ya, jangan ketika ada masalah jangan menyendiri gitu, justru kita perlu keluar gitu ya, supaya kita tidak terkungkung dengan masalah yang tengah dihadapi. Harus dilawan dengan kita tetap bergaul dan melakukan kontak sosial gitu ya, sehingga kita punya
pemikiran-pemikiran baru, solusi-solusi baru atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi tidak menutup diri ya, karena memang efeknya kalau kita sedang ada masalah itu cenderung ingin menutup diri gitu, menghindari kontak sosial. Nah, perlu dilawan, sehingga kita harus bergaul, bersosialisasi gitu kan, bertanya gitu, sharing tentang perasaan kita, tentang pemikiran kita, tentang keluh kesah kita kepada orang lain, atau teman dekat kita, atau ke profesional gitu kan, sehingga kita terbantu dan merasa lebih nyaman. Nah, kemudian yang ketiga adalah berbagi. Memang ketika ada masalah kita inginnya dibantu gitu kan, tetapi kita harus melawan arus gitu ya. Nah, oke, saya ingin menjadi orang yang berbeda. Ketika ada masalah saya justru ingin membantu orang lain ya. Kalau awalnya saya inginnya dibantu, maka yang ini saya inginnya membantu gitu ya. Jadi berbeda gitu ya. Kalau biasanya ketika ada masalah kita inginnya kita yang dibantu gitu kan. Nah, kita lakukan sebaliknya gitu kan. Karena kalau kita menunggu bantuan saja, itu kan sifatnya pasif ya. Jadi kita harus melakukan hal yang sebaliknya, yaitu dengan kita membantu gitu ya. Kalau kita membutuhkan apa, kita butuhnya dibantu, didengarkan, dipahami, maka kita lakukan itu terhadap diri kita. Karena kalau menunggu bantuan dari orang lain itu kan kadang tidak selalu ada gitu ya. Maka kita berikan bantuan itu kepada diri kita sendiri gitu. Ya, jadi kalau misalnya ketika orang sedang ada masalah, sedang galau, dia butuh apa sih? Butuh didengarkan. Maka kita bisa mendengarkan diri kita sendiri dengan kita misalnya ngobrol ke cermin gitu ya. Nah, kita dengarkan keluh kesah dari diri kita sendiri. Kemudian kalau orang sedang sedih itu butuh apa sih? Butuh sentuhan gitu kan, butuh dipeluk, butuh disayang gitu. Maka kita bisa melakukan itu untuk diri kita sendiri. Kita bisa self compassion, menyayangi diri kita sendiri dengan kita memeluk diri kita sendiri seperti ini. Nah, ini juga adalah cara kita menyayangi diri kita sendiri. Kita peluk. Sabar ya. Kamu akan baik-baik aja. Kamu hebat, kamu bisa melewati masalah ini. Nah, cara ini juga cukup efektif ketika kita tidak punya siapa-siapa untuk berbagi. Kita bisa melakukan self compassion atau menyayangi diri kita sendiri dengan kita memeluknya. Ya, pertama kita butuhnya didengarkan, maka kita mendengarkan. Kita butuh sentuhan, maka kita bisa memeluk diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi lakukan apa yang kita butuhkan ketika kita tidak bertemu dengan orang-orang yang siap untuk membantu kita. Ya, semoga tips-tipsnya tadi bisa bermanfaat ya teman-teman, untuk mencintai diri kita sendiri, sehingga ketika kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk berdamai dengan orang lain. Ketika orang lain melakukan khilafan, kesalahan terhadap kita akan lebih mudah untuk berdamai untuk itu, sehingga perasaan kita akan cepat merasa tenang dan nyaman. Gitu ya. Sampai ketemu di sharing-sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.